Assalamualaikum, hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video, dan video kali ini guys yang mau lihat ini tuh bertanya wow banget. Oke, kali ini judul tuh mendunia pesawat buatan Indonesia CN235 dengan bahan bakar minyak sawit pertama di dunia. Wow, ini judul itu keren banget ya. Oke, tapi sebelum kita putar ini video, buat kamu semua yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Oke, langsung dulu kita cus video kali ini. Nah, ini tuh katanya yang pertama di dunia loh. Katanya bahan bakar minyaknya tuh sawit, minyak sawit gitu. Kita lihat ya. Pesawat buatan Indonesia CN235. Ini pesawatnya ya, yang CN235. Sepertinya sih. Jadi ini pesawat menggunakan bahan bakar minyak sawit ya. Seperti yang kita tahu ya, Indonesia itu memang salah satu penghasil minyak sawit gitu ya, sawit. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton berita ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Sebelum kita membahas ke topiknya, mungkin ada di antara kita yang belum mengetahui sejarah pesawat buatan Indonesia yang satu ini. Mulai dari diminati negara-negara asing hampir ke seluruh dunia, hingga berbahan bakar minyak kelapa sawit yang digunakan untuk pesawat buatan anak bangsa ini. Mari simak berita ini sampai habis. Jadi ini karya anak bangsa. Indonesia kembali dilirik berkat pesawat CN235. Pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia diharapkan bisa menjadi motor pembuatan pesawat dalam negeri. Apalagi pesawat CN235 sudah mendunia dan dibeli berbagai negara. CN235 merupakan pesawat angkut turboprop bermesin 2 yang masuk kategori kelas menengah. Pesawat turboprop merupakan pesawat terbang dengan turbin gas yang terhubung ke baling-baling untuk menggerakkan pesawat. Memiliki nama Sandi Tetugo dengan nama lain Gatot Kaca, CN235 merupakan pesawat hasil kerjasama industri pesawat terbang Nusantara Cikal Bakal PT dengan kasa dari Spanyol. Pesawat ini sebenarnya tak lagi berusia muda, sebab CN235 telah melakukan terbang perdana sejak tanggal 30 Desember tahun 1983. Yang diperkenalkan pada tanggal 1 Maret tahun 1988 oleh Merpati Nusantara. Udah tua ya pesawatnya. Tuaan dari kita lagi. Varian pertama yang dibuat adalah CN235-10 yang menggunakan mesin GECT-77A. Pesawat ini pun kemudian memiliki sejumlah variasi, antara lain CN235 Phoenix yang digunakan Angkatan Udara Australia dan CN235-1100 yang digunakan Angkatan Udara Spanyol. Secara umum, spesifikasi yang dikenal adalah CN235-100.110 yang memiliki kapasitas 45 penumpang dan 2 kursi pilot. Pesawat ini memiliki dimensi panjang 21,4 meter, bentang sayap 25,81 meter, tinggi 8,18 meter, dan area sayap 59,1 meter persegi. Beratnya mencapai 9.800 kg dalam keadaan kosong dan 15.500 dalam keadaan isi. Dengan menggunakan dua mesin tenaga penggerak GECT-79 jadi ada dua mesin ya, dengan masing-masing 1,395 kW, pesawat ini mampu menempuh kecepatan maksimum 509 km per jam. Jarak yang mampu ditempuh sekitar 796 km. Pesawat ini sering digunakan sebagai pesawat angkut. Ketua Komisi DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, mengatakan CN235 juga kerap digunakan untuk mengangkut pasukan. Untuk mengangkut pasukan sampai 2 peleton.
Bisa juga dipakai untuk menerjunkan pasukan. Pesawat serbaguna lah, landasannya juga cukup pendek, ujarnya. CN-235 itu termasuk pesawat yang bandel. Setahu Gimana nih? saya sampai sekarang baik di Spanyol maupun di Indonesia belum ada CN-235 yang jatuh, kata Tubagus, Oh, yang juga bekas sekretaris militer di era pemerintahan kirain apa Presiden bandel tadi? Megawati Soekarno Putri ini. Berikut ini adalah fakta bahan bakar minyak kelapa sawit yang digunakan Nah, ini penasaran. CN-235. Bahan bakar minyak sawit. Dilansir dari laman berita resmi iputan6.com, pesawat CN-235-220 FTB milik PT Dirgantara Indonesia atau PTDI melakukan uji coba ground test pertama kalinya menggunakan bahan bakar bioaftur. Ini merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran 2,4% minyak inti sawit atau refined bleached degumen palm kernel oil dengan campur ya? menggunakan katalis. Aftur ini hasil produk hasil kerjasama antara Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan ITB, PT wow, Pertamina keren. Persero. Adapun ground test berlangsung selama 20 menit pada tanggal 6 September tahun 2021 lalu oleh tim penguji yang dipimpin Kapten Adi Budi dari Apron Hangar Aircraft Services PTDI. Pesawat CN-235-220 FTB yang diisi bahan bakar bioaftur J2.4 tersebut merupakan wahana PTDI dalam melakukan pengujian dan pengembangan hingga proses sertifikasi sistem baru sebelum diimplementasikan ke pesawat CN-235-220 milik customer. Dengan diberikannya kepercayaan dari konsorsium pengembangan bioaftur J2.4 untuk menggunakan bahan bakar bioaftur di pesawat CN-235 sampai 220 FTB, diharapkan dapat mendukung pemanfaatan bahan bakar nabati di sektor industri kedirgantaraan, kata Direktur Niaga, Teknologi dan Pengembangan PTDI Gita Amperiawan, seperti dikutip Rabu tanggal 8 September tahun 2021. Jadi ini pesawat jenis pesawat angkut ya guys ya. Pesawat CN-235. Dia juga menegaskan bahwa inovasi tersebut dapat meningkatkan kemandirian energi, terutama kombinasi antara penggunaan aftur dan kelapa sawit. Dikatakan jika hasil pengujian ground test dan flight test pesawat turboprop CN-235-220 FTB dengan menggunakan bioaftur J2.4 ini kemudian akan menjadi data penting dan masukan bagi otoriti di Indonesia. Dalam hal ini, Direktorat Kelayudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Indonesian Military Airworthiness Authority. Upaya implementasi bioaftur ini tentunya akan berdampak positif dalam pencapaian kontribusi EBT, di mana di dalam kebijakan energi nasional telah ditetapkan target pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025. Diharapkan, pemanfaatan green aftur di Indonesia dapat dilaksanakan secara optimal dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca guna mengakselerasi pencapaian target EBT dalam bauran energi nasional sesuai PP 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Perpres 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Oh ya teman-teman, untuk video originalnya teman-teman silahkan mampir di update pertahanan ya. Di situ videonya bagus-bagus. Itu memang mengupdate tentang pertahanan Indonesia pastinya. Ya kayak alutsista itu banyak banget di update-nya. Jadi keren banget lah. Yang kita lihat ini ya pesawat CN-235 yang katanya ini pesawat angkut menggunakan bahan bakar minyak kelapa sawit gitu guys ya. Jadi kita tahu Indonesia kan emang penghasil minyak sawit yang besar juga ya. Oke, itu dia videonya udah kita lihat. Itu pesawat CN-235 ya katanya. Aduh, udah kelar aja nih video ditonton. Mudah-mudahan aja sih. Tadi ada kolaborasi dengan ITB ya, itu keren banget loh. Mudah-mudahan aja. Emang sih menurut aku anak muda generasi saat ini tuh emang kreatif guys, bener-bener luar biasa banget, pinter-pinter loh. Mahasiswa sekarang udah menciptakan inilah pokoknya yang terbaik aja lah Indonesia ya, karena itu anak muda Indonesia itu kalau
bisa menghasilkan ini itu pasti bakalan menjadi salah satu kebanggaan bagi Indonesia gitu ya. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video, but don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye, assalamualaikum. Wah, keren-keren ya mahasiswa sekarang tuh, eksperimennya luar biasa. Ada juga yang ku baca anak bangsa juga, mahasiswa mana gitu, yang menciptakan tank gitu guys, tank tempur gitu. Tapi dia tuh nggak pakai apa ya, dia tuh kayak pakai remote control gitu sih. Keren banget ya sekarang, teknologinya makin canggih.